saya, Bapak, dan dia. Kita bertiga ya, Pak. Selebihnya ibu-ibu, tapi berikan tepuk tangan untuk kami bertiga. Ya, oke. Nah, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dan biasanya, kalau pelayanan sekolah minggu atau pelayanan anak itu menuntut orang itu butuh kerja keras. Dari segi ekspresi, gerakannya harus luwes. Kalau nggak ekspresif kan susah untuk diminati. Nah, itulah ya. Tapi kalau senyumannya manis, gerakannya atraktif, memberi semangat, akan lebih baik lagi. Kita akan nyanyi sebuah lagu, Making Melody in My Heart. Ada beberapa instruksinya, coba kita lihat dulu ya. Klik. Sorry. Ya, gak apa-apa lah, saya kasih tahu aja instruksinya. Instruksinya adalah lagunya Making Melody in My Heart. Kita ulang berkali-kali. Ada 6 instruksi yang harus kita lakukan. Yang pertama, thumbs up. Raise your thumb. Oke, thumbs up. Nanti kita nyanyikan Making Melody-nya goyangnya gini. Ya, oke. Seterusnya, elbow in. Nah, lihat dua penata gerak saya. Elbow in. Terus knee bend. Oke, lututnya ada sedikit tertuh, maaf ya Bapak Ibu, maaf banget. Setelah itu lehernya patahkan ke kiri, necknya. Oke, setelah itu ini paling seru nih, cut out. Alright, and the last turn around. Oke, kita akan kali. Ya, yuk kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini, Making Melody in My Heart. Senyumnya kanan kiri.
besar. Ya, thank you. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama kembali dibekali dengan materi dan firman Tuhan pada siang hari ini, sungguh kita tahu bahwa hati dan hidup kita adalah bejana. Sungguh kita tahu bahwa kita adalah tanah liat yang bisa kapan saja Tuhan boleh pilih kembali, Tuhan boleh bentuk kembali, Tuhan boleh banting kembali, atau mungkin Tuhan boleh hancurkan kembali kitanya. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Kita boleh dengan sebuah pujian, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu Tuhan, ku haus akan firman-Mu. Sulaimu
berdoa sekali lagi ya. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan mempunyai rekan-rekan pelayanan yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan supaya beberapa menit yang akan kami lalui, boleh kami lalui dengan pertolongan Tuhan, sehingga ada sesuatu yang kami pelajari bersama-sama. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya sebenarnya mau di dalam workshop ini sebenarnya mau mengendapkan apa yang saudara sudah dengar kemarin. Ya, jadi ada beberapa konsep-konsep yang sebenarnya kita sudah sampaikan, namun kita mau endapkan. Karena itu kita bagi di dalam kelompok-kelompok. Kelompok ini ada kelompok kelas 1 sampai kelas 4. Ya, jadi usia-usia yang cukup dinamis gitu ya. Sekalian saya mau tes. Ya, saudara jangan takut salah ya di kelas ini ya. Saya lebih senang saudara ngomong salah daripada nggak ngomong. Ya, jadi kalau saya tanya cepatlah menjawab, salah pun tidak apa-apa, gitu ya. Nah, yang saya mau sekarang kita bicarakan dulu apa karakteristik yang saudara tahu, kan saudara sudah beberapa ikut pelatihan, ya kan? Karakteristik yang saudara tahu dari anak kelas 1. 1, 2 dah. Karakteristik kelas 1, 2. Yuk, cepat ya. Apa? Banyak nanya. Kemudian banyak gerak. Kemudian apa? Aktif. Sama ya, aktif. Terus apa lagi? Gak bisa fokus. Susah fokus. Apa lagi? Suka berimajinasi. Oke, apa lagi? Masih suka main. Kompetitif. Senang bermain. Senang bermain. Ya, apa lagi? Suka bercerita. Apa? Suka bercerita. Suka bercerita. Apa lagi? Hah? Ekspresif. Ada lagi? Oke, ini yang kelihatan nih saudara ya. Yang kelihatan. Yang nggak kelihatan yang saudara tahu sebagai karakteristik anak kelas 1 sampai 2. Caper. Caper. Itu masih kelihatan. Apa yang mereka sudah bisa yang sebelumnya mereka tidak bisa di dalam segi kognitif? Sudah bisa membaca, menulis. Sudah mulai bisa membaca, menulis. Kemudian membedakan imajinasi. Maksudnya yang nyata dan yang real dan yang tidak itu. sudah bisa membedakan antara yang sudah bisa mengetahui sebuah benda yang tidak kelihatan itu ada. Ya. Jadi sudah mulai kayak namanya istilahnya ya, konkret ya, sudah mulai konkret, rasional. Jadi yang kalau sebelumnya balita kalau nggak kelihatan kayaknya nggak ada gitu ya. Jadi mereka sudah bisa melihat eksistensi yang tidak kelihatan ya. Kemudian, tapi ini masih transisi ya, ada beberapa anak mungkin ada yang masih sulit. Kemudian apa lagi? Lebih emosional. Emosional. Emosionalnya seperti apa misalnya? Lebih mudah marah. Mudah marah. Tapi mudah marahnya mungkin beda dengan mudah marah usia setelahnya ya. Usia setelahnya mungkin kayak kelas 5, kelas 6 jauh lebih sensitif ya. Kayak di toel langsung. Oke, apa lagi? Sudah bisa membedakan sebab akibat. Sebab akibat. Iya, sebab akibat. Dari segi spiritual,
sudah berbuat dosa, dia tahu apa akibatnya. Mengenal dosa ya. Apa aja selain dosa yang dia kenal dalam hal spiritual? Bisa doa sendiri. Terus apa lagi? mulai merespon cerita. Respon cerita. Oke, udah ya, banyak ya. Sekarang 3-4. Mirip-mirip sebenarnya ya. Jadi saudara cari yang beda dari 1-2. Apa? Silakan langsung. Kritis. Kritis. Pertanyaannya bedanya apa dengan 1-2? Kalau 1-2 nanyanya lebih banyak apa mungkin ya? 3-4 mengapa gitu ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan kenapa saya nggak boleh, kenapa dia boleh gitu ya. Nah, terus apa lagi? 1-2 kadang-kadang juga ada di sini ya. Oke, apa lagi? Ingin menonjol. Ingin menonjol. Ingin menonjol, jadi sebenarnya dia ingin kelihatan apa? Kelihatan baik ya. Jadi dia ingin kelihatan baik, jadi moral ya. Dia ingin kelihatan baik. Kalau dibilang baik senang, kalau dibilang nggak baik itu sedihnya setengah mati gitu ya. Apalagi? Sudah tahu lawan jenis. Sudah tahu apa? Tahu lawan jenis. Oh, sudah mengenal lawan jenis. Sudah mengenal gender dan mulai malu-malu, khususnya mungkin perempuan ya. Kalau laki-laki kayaknya nggak tahu malu deh. Sampai kelas 6 masih unyu-unyu gitu ya. Kelas 4 udah mulai itu ya, udah mulai ada gitu ya. Perempuan sama perempuan, laki sama laki. Udah mulai masuk sebenarnya ke usia pre-teenager ya. Umur kelas 3, kelas 4 udah mulai masuk pre-teenager ya. Apa? Udah mulai dandan. Udah mulai dandan. Yang perempuan ya, kalau laki mah enggak kali. Oh, udah mulai ya? Oh itu bajunya. Nah ini ya, yang maksudnya udah masuk pre-teen ya. Jadi disebutnya sebenarnya bukan teen tapi twin. Ya, jadi twin itu masih anak-anak, khususnya yang 1-2 tuh ya. Sebenarnya 1-2 ini, kalau yang ini udah pre-teen. Yang 1-2 twin maksudnya dia masih anak-anak tapi udah gayanya kayak remaja gitu. Ya, maksudnya yang perempuan lebih cepat. Oke, apalagi? Lebih taat. Apa? Anak-anak yang usia ketaatannya baik dibanding yang di bawah dan yang di atas. Oh, lebih mudah taat. Iya, lebih bisa diajak kerjasama. Ya. Kemudian apa lagi? Hah? Banyak ngeluh. Banyak ngeluh. Tergantung halusunya sih. Tergantung banyak LPN. Ngeluhnya kira-kira apa yang paling sering? LPN. Oh. Dan udah mau pas ya. Bahannya dari sini ke sini. Terus capek gitu ya. Dan belajar Mandarin susah. Udah mulai nyebelin. Kalau ini kan masih lucu ya. Kalau ini udah mulai kita cerita gini, gitu suka apa? Udah mulai apa sih namanya? Nyinyir ya, nyinyir. Mau pindah nggak ke sini? Habis ini lebih enak lagi. Apa lagi? Ada lagi yang main? Lebih bertanggung jawab juga. Tanggung jawab. PR-nya udah nggak perlu di. Iya. Sudah bisa dikasih tanggung jawab juga, ya. Apalagi? Bisa curhat. Curhat. Berarti dia sudah bisa mengenali permasalahan dirinya, ya. Jadi dia bisa ceritakan. Kalau enggak dia cuma uring-uringan aja kan. Tapi dia bisa ceritakan sebenarnya dia lagi masalah apa gitu ya. Oke, apalagi?
ketika bersosialisasi membangun kelompok. Oh iya, grouping. Sudah mulai grouping, sosialisasi, makin lama jadi bisa kayak apa namanya peers gitu ya, geng, deket, apanya teman-teman deket tertentu ya, mungkin kelas 1, 2 masih semua diajak main gitu ya. Kalau ini udah mulai siapa yang dia suka, siapa yang dia tidak terlalu suka, tidak terlalu dekat gitu ya. Apalagi perhatian. Nah, di dalam konteks ini grouping sosialisasi peers, jadinya ada apa lagi yang membuat mereka ada yang berkembang dari segi ini? Sifat apa itu? Karakter apa? Kalau misalnya bersahabat, begitu ya? Care, ya, perhatian, apa lagi? Kerjasama yang baik. Apa? Kerjasama yang baik sama teman. Kerjasama yang baik dengan teman, ya. Jadi kerjasama yang baik dengan teman kita bisa sebutnya sebagai apa? Solidaritas. Ya, solidaritas. Oke, ada lagi? Terakhir. Nah, saudara, yang saya ingin kita sama-sama lihat ya, kan kemarin kita lihat tuh anak generasi Alpha, generasi Z banyak kesulitannya, ya. Tapi di dalam sesi ini kita mau melihat opportunity, kesempatan-kesempatan yang kita bisa lihat dari hal-hal karakteristik yang sebenarnya cukup positif, gitu. Ya, yang Tuhan sudah taruh di dalam diri mereka, di dalam setiap kelompok usia ada tugas perkembangan namanya. Ya, karena itu kenapa kita dibagi di dalam kelompok? Karena sebenarnya yang kita mau lakukan adalah bagaimana menolong anak-anak dari satu fase ke fase berikutnya, gitu. Jadi anak-anak memang berkembang, didiemin juga mereka tumbuh, gitu ya. Tetapi khususnya di dalam kedewasaan dirinya, di dalam tugas perkembangan, mereka butuh orang tua dan butuh guru untuk menolong anak-anak ini dewasa pada usianya. Contoh, misalnya yang ini ya, kita lihat, oh dia senang dibilang baik, gitu kan? Kemudian dia bisa kasih tanggung jawab, dia bisa diajak kerjasama, gitu. Tetapi kalau seandainya kita hanya melihat mana tadi ya, yang negatifnya, mengeluhnya saja, begitu kan? Terus kita tidak menolong dia bertumbuh di dalam tanggung jawab, nanti anak ini pada usia berikutnya kelas 5 masih kedewasaan masih kelas 4. Ngerti maksud saya? Gitu. Jadi kita mau berpikir bagaimana ya caranya sebelum saya kasih lihat foto-foto gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh guru sekolah minggu, guru sekolah ya, oleh gereja untuk menolong anak-anak dari kelas dari TK ya, dari TK masuk ke kelas 1. Dari kelas 1 naik ke kelas 2. Dari kelas 2 naik kelas 3. Dari kelas 3 naik kelas 4. Kelas 4 bagaimana mau nyiapin mereka masuk kelas 5? Ngerti ya? Nah, saya mau saudara kerja kelompok dulu ya, supaya ini kita aktif dong ya. Kalau nggak orang ngantuk dulu, saya ngomong dulu. Mana tadi? Nah ini ya, tolong dibagikan. Jadi satu kelompok dapat 3 spidol. Nah saudara coba pikirkan ya, yang kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 2. Yang kelas 1 coba pikirkan apa sih ide-ide out of the box. Bukan outside the box. Ide-ide baru yang mungkin belum pernah dilakukan di tempat saudara. Mungkin saudara pernah lihat sedikit lah ya, atau saudara gini, boleh dibagi dulu?
Oke, selamat siang kita semua. Kami dari kelompok yang di sana, kami mencoba mengerjakan yang kelas 2. Berarti target perkembangan dari kelas 2 naik ke kelas 3. Diharapkan setelah anak selesai kelas 2, kami ada target supaya anak itu bisa apa. Kami ambil satu saja targetnya, yaitu menceritakan kembali cerita firman Tuhan yang didengar di sekolah minggu kepada papa mamanya di rumah dengan bahasa sederhana tentunya ya. Nah, ada tugasnya itu tadi tugas in the home ya tadi. Take it home. Take it home, tugas yang dibawa pulang. Nah, di situ ada beberapa yang terlibat di dalamnya. Ada guru sekolah minggu, orang tua murid, dan anak. Masing-masing itu punya tugasnya masing-masing ya. Untuk guru sekolah minggu tugasnya mempersiapkan bahan yang dibawa pulang, memastikan anak tahu tugasnya, lalu menyiapkan catatan untuk orang tua, dan yang paling utama mendoakan anak dan orang tua supaya tugas itu benar-benar dilakukan dengan jujur. Lalu bagian anak membawa pulang aktivitas itu. Nah, kadang-kadang anak kelas 2 itu tanggung jawabnya masih kurang, ya kan? Kadang main tinggal aja, langsung lari main, dilupakan tugasnya. Lalu yang kedua, mengerjakan bersama orang tua. Yang terakhir, membawa kembali aktivitas itu ketika pertemuan selanjutnya. Nah, untuk bagian orang tua, mendampingi anak dalam mengerjakan aktivitas itu. Nah, yang bagian ini biasanya masing-masing itu punya grup guru sekolah minggu dengan orang tua. Jadi melalui grup WhatsApp itu, guru sekolah minggu bisa memberitahukan kepada orang tua anak-anak ada tugas nih untuk dikerjakan di rumah, dan juga tentunya ada catatan aktivitas yang dibawa anak-anak pulang. Lalu orang tua melaporkan aktivitas yang dikerjakan di rumah, karena ini sudah zaman gadget, melaporkannya melalui video. Jadi ketika anak itu menceritakan firman Tuhan di rumah, mama papanya rekam dengan video singkat, lalu dikirim melalui WhatsApp atau aplikasi yang lain kepada guru sekolah minggu. Itu untuk menghindari ketidakjujuran. Ya, tadi Bu Ana tanya, gimana untuk memastikan orang tua itu benar-benar melakukan, nggak bohong-bohong. Ya, kami pikir gimana ya, kita manfaatkan aplikasi yang ada, bikin video, kirim lewat WhatsApp, seperti itu. Nah, karena tadi harus ada sinergi antara orang tua, guru, dan pihak gereja. Gereja pun ada tugasnya. Apa ya? Kita bawa hasil karya anak-anak itu yang terkumpul, kita tampilkan waktu ibadah umum. Ini loh karya anak-anak sekolah minggu, dan ini juga sebagai ajang publikasi untuk anak-anak yang belum mau ke sekolah minggu tertarik. Oh, asik juga dari sekolah minggu, seperti itu. Terima kasih Bu. Ada ya? Dari sekolah ada masukan? Bagaimana kan kita mau sebenarnya sinergi sekolah, gereja, rumah, ada sesuatu yang bisa dikaitkan dengan sekolah nggak? Dalam hal ini? Yang tentang kembali. Ya, dengan take it home ini. Kan kalau gereja akan mempublikasikan hasil aktivitas bersama dengan orang tua di kebaktian umum. Bisa nggak ada sesuatu yang... Kalau kami di sekolah itu memberikan buku sekolah minggu. Jadi anak-anak menulis ayat atau yang kelas 3 bisa ringkasan, kemudian dikumpulkan kembali ke guru agama. Ya, kan saya mintanya yang lain. Yang tidak biasa dilakukan, yang berbeda. Yang berbeda kira-kira apa? Pikirin aja dulu ya, pikirin dulu. Oke. Nah, saya minta tadi yang di grup sini mirip sebenarnya kan.
Ya coba silakan duduk sini. Gak apa-apa kalau masih belum nyambung. Jangan ngomong kamu kayak hopeless gitu. Ini Xiaomi Juice semua ya? Guru sekolah minggu. Hah? Ya. Sekolahnya beda-beda Kak. Kalau sekolahnya satu. Oke, kami dari kelompok yang di depan ini hasilnya seperti ini. Tadi sih bahasanya tujuannya hampir sama dengan kelompok sebelumnya, tetapi kurangnya kita itu adalah detail di setiap kaitnya itu, ya. Untuk orang tua bagaimana, gurunya bagaimana, anaknya bagaimana, tapi udah dirangkum dalam kalimat seperti ini, ya. Nah, kami itu melihat target perkembangan anak dari kelas 2 ke kelas 3 dan kelas 3 ke kelas 4. Ini guru-guru sekolah minggu maunya mengharapkan anak yang masuk di kelas 3 itu adalah anak yang mandiri nih, bisa melakukan keperluan pribadi, artinya bisa pakai sepatu sendiri, bisa ikat tali sepatu sendiri, ya. Jadi itu hal-hal yang sangat sederhana, tetapi guru kelas 2 rindu anak ini sudah bisa melakukan dengan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain seperti itu. Terus yang kedua, anaknya juga harus sudah bertanggung jawab. Artinya ketika main bersama, dia dengan inisiatif sendiri merapikan mainannya tanpa harus diperintahkan atau diinstruksikan untuk ayo rapikan, tapi dengan kesadaran sendiri sudah tahu ini harus dirapikan setelah main. Dan yang ketiga, ini guru kelas 3 rindu anak dari kelas 2 itu bisa mencari alamat nas Alkitab. Artinya dia tidak hanya tahu PLPB, tidak hanya tahu kitabnya di mana, tetapi dia bisa cari dengan misalnya kita sebutkan pasal dan ayatnya, dia sudah tahu pasal yang mana, ayat yang mana. Biasanya kan kita pasal itu yang angkanya gede, angkanya kecil itu ayat gitu ya. Roma di mana, Bel apa PB? Nah, kita sudah tidak dipertanyaan itu lagi seperti itu. Rindunya dan harapannya di sana, ya. Nah, masuk ke kelas kita kelas 3 dan kita akan lepas naik ke kelas 4. Cepat banget ya ibu-ibu ya. Ya. Kelas 4. Di sini guru kelas 3 bisa melepas anak ke kelas 4 dengan target perkembangannya adalah anak itu sudah mampu mengurus diri sendiri dan bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Tetapi yang menjadi poinnya adalah mengurus diri sendiri. Yang kami maksudkan mengurus diri sendiri dalam bagian ini adalah anak itu sudah mampu untuk mengerjakan homework dari sekolah minggu. Ya, apa yang sudah diinstruksikan nama lawsunya dia sudah bisa kerjakan sendiri tanpa harus diingatkan terus menerus. Sesekali waktu diingatkan, tetapi anaknya sudah lebih punya rasa bahwa ini tugas saya, ini tanggung jawab saya, dan saya harus melakukannya. Nah, kait yang kami lakukan adalah mengkomunikasikan aktivitas atau pelajaran sekolah minggu kepada orang tua. Bisa dengan mulut ke mulut, bisa juga menggunakan WA dan beberapa cara yang lain. Nah, anak bisa melakukan hal ini di rumah selama 1 minggu. Terus guru tetap mengingatkan deadline waktunya kapan dikumpulkan. Tujuannya adalah supaya anak itu mengingat, mengerti dan melakukan firman Tuhan yang disampaikan hari itu. Dan juga yang kedua adalah membangun sarana atau sinergi antara guru dengan orang tua. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, untuk nama programnya ini panjang banget. Connecting Parents for Child Development. Moto artinya apa? Tanya di sini. Ya, jadi ini gambaran dari program yang kelompok kami sudah buat. Jadi seperti ini. Thank you Bu Ana. Saya bahas dulu, habis itu baru kasih kelompok yang lain karena ini dua ini kan mirip ya. Saya melihat memang permasalahannya gini. Makanya saya tanya sebenarnya di dalam survei, saudara pakai kurikulum apa? Gitu ya. Kebanyakan mungkin pakai kurikulum Xiaomi Jesus. Nah, salah satu hal yang baik sebenarnya dari Xiaomi Jesus ada take home paper-nya kan sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang
sama juga dengan Bible Way. Ada take home papernya, tetapi akhirnya itu lama-lama nggak kepake tuh. Akhirnya cuma kayak kita ngabisin duit buat fotokopi gitu kan, nggak guna. Nah, ini yang kita mau selesaikan. Karena itu sebenarnya saudara, saya berharap ya saudara ikut di dalam retreat ini. Memang sih, habis ini saudara punya banyak kerjaan gitu, kalau saudara masing-masing. Jadi jangan cuma saudara terima, tapi habis itu pulang saudara harus melakukan sesuatu. Saya hanya ingin memberikan kepada saudara sebuah pola. Polanya gini, saudara tuh kalau ngajar sekolah minggu jangan kayak orang pergi itu ya, pergi itu sebangun pecah, biarin aja jalan terus gitu ya. Terus ini pintu udah cepat satu ya terus jalan gitu ya. Tetap mesti diberesin gitu ya. Dengan kata lain gini, waktu ada target perkembangan yang saudara pikir, tuh ini ada masalah nih. Anak-anak tuh nggak balikin itu take home papernya. Kita mesti lakukan apa dengan take home paper itu? Bagaimana supaya orang tua terlibat? Itu mesti ditanya, kemudian lakukan sesuatu. Nah, saya akan bahas ya. Tadi yang take home dari kelompok sana itu udah lumayan baik. Tadi saya kasih pertanyaan saya adalah gini. Oke, guru sudah punya modal kasih ke anak untuk bawa orang tua. Pertanyaannya itu saya tanyakan. Jadi sekarang bagaimana caranya guru bisa nyampein ke orang tua? Oh, ada WA. Oke. Dibacakan enggak WA? Ya kan? Bagaimana supaya orang tua itu aktif di dalam WA grupnya? Berarti si guru ini kan mesti aktif juga. Nah, saya melihat guru-guru di Sahabat Kristus ada beberapa guru yang aktif dalam artian apa? Kegiatan di kelas dipotretin. Yang lucu-lucu dipotretin. Kadang-kadang yang video-video dipotretin. Anak-anak yang lucu-lucu tapi jangan yang jelek-jelek ya saudara ya. Yang maksudnya yang tujuannya adalah untuk mengaktifkan si orang tua ini untuk lihat, buka itu WA. Kalau nggak cuma blur-blur nggak dicetrek sama dia, gitu kan? Nah, dia buka sehingga terus ada komunikasi. Terus si guru juga perhatiin ada yang sakit terus kasih tahu. Ibu-ibu ini ada yang sakit doain ya. Terus gimana kabarnya sekarang udah gimana? Mamanya kan cerita udah mendingan gini. Itu supaya ini nyampe nih. Kalau enggak WA asal WA orang tuanya sibuk WA-an sama alumni TK alumni SD. Itu kan ya anaknya sendiri enggak. Nah kemudian selanjutnya gimana supaya orang tua ini ngasih tahu guru. Saudara nanya, Bu, dikerjain gak Bu? Itu mah kayak sekolahan. Ya, saudara mesti ingat, sekolah minggu didirikan oleh Robert Trace sebenarnya adalah untuk anak-anak jalanan. Mereka anak-anak yang orang tuanya itu kerja karena kemiskinan di Inggris. Dan si anak-anak ini dari Senin sampai Sabtu mereka mesti kerja di pabrik. Anak kecil kerja di pabrik. Mereka nggak bisa sekolah. Robert Trace lihat nih anak ini pada kasar, nggak punya moral, nggak punya sopan santun, nyisir juga enggak gitu ya. Jadi dia merasa tuh setiap kali dia lagi mau kerja di rumahnya gitu ya, di hari Minggu tenang-tenang gitu, itu anak-anaknya nggak punya hari libur. Itu hari liburnya hari Minggu, tapi nggak ada kegiatan. Wah rame gitu kan. Jadi akhirnya Robert Trace bikin sekolah minggu. Sekolah minggu diajarin nulis, diajarin baca, diajarin sopan santun, diajarin nyisir, dikasih sisir satu-satu, dan diajarin firman Tuhan. Nah kemudian gereja lihat, wah ini bagus program. Jadi programnya gereja. Kemudian Henrietta Mears, dia lihat ini programnya nggak ada kejelasan, nggak ada kurikulumnya. Makanya si Henrietta Mears dia bikin kurikulum kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Sehingga dari anak-anak lahir sampai anak-anak remaja lengkap sudah konsep imannya. Gitu tuh. Kita tahu dulu ini yang konsepnya. Ketika zaman now, anak-anak kita itu pulang sekolah jam berapa? Jam 4 gitu ya. Abis itu banyak PR. Nah nggak heran orang tua kalau dikasih PR dari sekolah minggu ngamuk.
kalau di kami ini kan kami minta dulu komitmen orang tua. Kamu bener nggak mau masuk ke sini? Kalau mau masuk ada PR. Nah sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana di gereja orang tua tuh dikasih kesadaran bahwa PR itu adalah untuk menolong mereka, bukan guru kebanyakan waktu ngasih PR, periksa PR. Nggak kebanyakan waktu untuk bikin orang tua sibuk, guru juga sibuk, gitu kan? Nah, siapa gembala di sini? Penginjil anak, agak galak sedikit lah di awal. Ya, kalau briefing kurikulum, ya awal-awal saudara mulai izin orang tua, kasih tahu orang tua bahwa ini adalah peran mereka. Gitu. Itu satu. Nah, kemudian bagaimana supaya orang tua bersemangat mengumpulkan PR itu? Nah, ini saya senang ada satu ide, yaitu video misalnya. Itu menarik saudara. Kami lakukan itu tuh. Jadi waktu itu salah satunya mengajarkan anak-anak tanggung jawab. Anak kelas 1, kelas 2 waktu itu, ya. Mereka kita minta orang tua kasih tugas di rumah kepada anak, satu tugas. Jadi gurunya nanyain, ibu anaknya dikasih tugas apa? Cuci piring. Oke. Ibu angkatin popok dedeknya. Jadi di jemuran tuh angkatin popok. Ini beresin tempat tidur. Oke. Nanti di videoin ya bu, kumpulin tanggal sekian karena akan ditayangkan di kelas anak-anak. Terus anak-anak diingetin, ingat ya kamu lakukan ini, nanti kita mau lihat sama-sama, kita mau nonton film kamu sendiri gitu kan. Jadi orang-orang juga semangat, kerjain juga. Orang tua juga, sebenarnya saya ada tuh videonya tuh ya, cuma nggak bisa keluar tuh video ya. Jadi ini video yang lucu-lucu saudara, ada anak yang pasang spray gitu ya, dia pasang sini, balik lagi. Jadi dan ada orang tua tuh yang kreatif, jadi dibikin filmnya tuh dipakein pakai lagu, pakai apa, jadi bagus gitu ya. Ada juga yang tugasnya adalah ngebongkar bekal makanan. Jadi pulang sekolah dia keluarin itunya tromolnya, kotaknya, terus ditaruh di tempat cuci piring, terus tasnya dia simpen gitu. Jadi itu di videoin. Ada juga yang lipat baju, ya lucu-lucu tuh ya, lipat baju kecil, lipat ada yang angkatin popok bayi gitu ya, lucu-lucu saudara. Nah itu anak-anak senang. Jadi pas waktu lagi ditayangin di kelas, mereka ngeliatin diri sendiri gitu ya. Orang tuanya terus di share, udah di compile ya, dijadiin satu. Saya yang compile tuh, saya edit, ya nggak perlu supaya nontonnya enak kan. Kemudian kasih ke orang tua. Nah ini menjadi sesuatu yang bukan paper doang. Ngerti ya saudara? Take home itu bukan hanya paper doang. Nah saudara lihat di Show Me Jesus itu ada PR yang kayak apa, yang bisa dibikin sesuatu yang menarik. Bukan hanya kumpulin PR, konten gitu, enggak. Tetapi sesuatu yang akhirnya menjadi bagian dalam hidup gitu. Ya, nah itu salah satu ya yang saya rasa bisa kita lakukan. Kemudian kedua, mandiri. Sebenarnya bagus mandiri. Tapi kan saudara nggak bisa cuma bilang saya mau anak-anak mandiri. Terus saudara bilang kamu mandiri ya. Ya terus kamu bilang, saudara bilang jangan begitu ya, jangan begitu ya, harus begini ya, begitu ya. Nah, bagaimana saudara bisa membantu orang tua supaya orang tua melatih? Misalnya contoh yang paling gampang. Misalnya itu lipat baju. Buat anak-anak pakai kaos kakinya udah susah ya. Terus suruh lipat baju itu nggak gampang juga buat anak-anak. Nah sekarang bagaimana cara saudara melatih? Nah yang saya lihat begini saudara, retret ya, retret anak, kadang-kadang kita enggak latih keterampilan anak, padahal itu dibutuhkan generasi alfa dan Z. Anak-anak cuma dengar, lihat, senang, ketawa, main gitu ya. Tapi latihan keterampilan supaya dia mandirinya itu bagaimana? Nah itu yang kami sebenarnya lakukan di SK, di Sahabat Kristus,
minta maaf, ini foto-fotonya belum ditaruh di PowerPoint. Jadi coba kita lihat ya contoh-contohnya. Jadi retret yang kami adakan itu retret hanya untuk anak kelas 2 naik kelas 3. Jadi hanya satu kelas gitu. Tujuannya supaya mereka terlatih. Jadi nggak apa-apa saya sambil ngomong walaupun gambarnya nggak pas. Itu aja dinyala-nyalain aja ya. Oke. Nah, jadi saudara di dalam retret ini yang kami lakukan adalah ajarin anak saat teduh sendiri. Ya, tadi kan ada yang ngomong tuh supaya anak-anak bisa buka Alkitab sendiri. Jadi kita latih anak-anak saat teduh sendiri di dalam retret. Tapi apakah bisa hanya di dalam retret? Enggak, mesti lanjutin di rumah. Jadi orang tua sebelum retret, orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dikasih tahu, kita mau latih anak ini. Siapin dulu di rumah. Ya, apa yang saudara bisa lakukan? Misalnya beresin tempat tidur, mandi air dingin, buka sendal sebelum masuk ke dalam kamar. Kemudian ini kalau sampai ada yang ngompol, jangan sampai ngompol gitu ya. Dilatih untuk kalau seandainya ada yang ngompol mesti bawa ini apa namanya? Tatakan, perlak sendiri gitu ya. Kemudian makan, diberesin piringnya. Kita kasih tahu dulu orang tua, ini keterampilan ini loh yang kami mau capai. Target perkembangannya ini termasuk saat teduh. Setelah selesai retret, kita panggil lagi orang tua. Di kelas 3 kita panggil lagi orang tua. Kan kelas 2 akhir kan mereka retret. Nah, di kelas 3 kira-kira pertengahan kita panggil lagi orang tua. Kita adakan pembinaan, gimana ini masih jalan nggak yang dilatih di retret? Kalau enggak cuma retret sepanjang retret, tetapi habis itu nggak jalan, gitu ya. Nah, waktu mereka datang kita tanyain kesulitannya apa? Oh, kesulitannya ini. Oh, kalau kesulitan ini orang tua lain ada yang bisa bantu. Oh, kalau anak saya misalnya nggak mau beresin piring sendiri, saya akan lakukan ini, gitu. Nah, jadi parentingnya jalan, gitu. Nah, terus kedua, saudaraku sekalian, di dalam retret ini kita bikin beberapa hal-hal yang kita tahu memang tugas perkembangan usia itu. Misalnya contohnya seks, ya. Seks kita tidak memberikan hanya kelas 5, kelas 6. Dari kelas 2, yaitu apa? Mereka membersihkan diri sendiri dan kemudian menjaga. Kan anak-anak masih kecil ya. Kadang-kadang ya, habis mandi terus bener ya, begitu aja ya. Saya waktu itu ponakan saya kelas 6 keluar dari kamar mandi gendut gitu badannya. Dia nonton TV teranjak mulu. Apa tuh kelas 6? Jadi saya bilang mulai dari anak-anak masih kecil mesti diajarin, bukan hanya diajarin cuma dikasih tahu. Waktu kita retret itu kita bisa sambil ajarin mandi di dalam keluar dari kamar mandi pakai anduk. Jadinya satu kamar itu hanya ada 2-3 anak dan ada 1 guru karena anaknya sedikit. Jadi gurunya bisa lebih banyak. Ngerti nggak maksud saya? Jadi bukan retret 50 anak, gurunya 1 itu enggak. Tapi itu retret palingan cuma 20-30 anak. Gurunya bisa 10 gitu. Kalau misalnya gurunya kurang ada orang tua yang bisa diminta. Jadi yang ikut retret bukan hanya guru kelas 1, bukan hanya guru kelas 2. Guru-guru yang lain juga ikut di dalam retret untuk anak kelas 2. Ngerti maksud saya? Gitu. Ya, jadi ini kelas 2 di tempat kami kelas 2 adalah retret. Kemudian ini langsung dijalanin aja. Kali itu saya ngomong yang lain. Gitu ya. Nah, salah satunya misalnya ini. Kebetulan tempat retret kami ini kan ada rumah-rumah gitu ya. Ini kebetulan rumah saya. Jadi mereka terus belajar untuk kebersihan. Ya, jadinya gurunya kasih sampah gitu ya. Kasih sampah terus ayo kelompok 1. Jadi ada pos-posnya saudara. Ada pos bersihin pekarangan, ada pos tata meja, ada pos bikin kue, ada pos apa gitu, ada pos. Anak-anak keliling gitu. Keliling pos. Jadi setelah kelompok 1 selesai nyapu, ya bagus ya dapat apa gitu ya. Ayo kamu ke pos yang lain, terus gurunya tambahin lagi sampah pos 2 gitu. Jadinya anak-anak terlatih untuk itu. Ya, dan anak senang. Dan juga kemudian kita tambahkan satu lagi di
di dalam satu sesinya, yaitu pemakaian gadget. Anak kelas 2 sudah mesti diajarin untuk mereka bisa mengendalikan untuk pemakaian gadget. Mereka tahu gadget itu harus ada kontrolnya, dan bukan hanya orang tuanya aja yang nggak bolehin, tetapi guru dan teman-temannya menjadi satu kontrol grup yang juga punya value yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bermain bersama, stop dulu di situ ya. Kita masuk ke kelompok yang selanjutnya yang tadi di situ tuh. Kelompok di situ. Ya. Oke, kita tadi kelompok di guru-guru kelas 3 dan campuran ada beberapa kelas 4. Dan target yang kita mau dari anak-anak kelas 2 naik ke kelas 3 mungkin sedikit lebih sama ya. Bisa mandiri juga, dalam arti membuka dan membaca Alkitab, terus anak-anak bisa tahu antara misalnya Matius perjanjian lama atau perjanjian baru, kira-kira begitu ya. Terus bisa menghafal ayat hafalan juga, maksudnya lebih jelas, lebih bisa menghafal ayat yang sedikit lebih panjang. Terus cepat merespon firman Tuhan. Program yang kita punya, salah satunya yang ingin kita tuju yaitu mengajak teman ke sekolah minggu. Jadi salah satu yang dilibatkan adalah kita kerjasama dengan orang tua juga, dengan guru sekolah. Mungkin kita bisa pembesukan. Terus program yang kita kasih tema 1+1. Jadi satu orang mengajak satu anak, kelihatan sedikit, tapi kalau satu ditambah satu, nanti satu lagi tambah satu kan jadi banyak. Jadi seperti lagu sekolah yang kita punya, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu baru jiwa. Itu. Terima kasih. Ya, saudara, jadi ada tujuannya mengajak teman ke sekolah minggu. Nah, sekarang permasalahannya lagi-lagi saudara, kita kan bicara tentang anak generasi alfa dan generasi Z. Jadi generasi alfa ya, ada juga kelas 4 generasi Z. Salah satunya adalah mereka mungkin ada beberapa anak yang sudah mulai mengalami kesulitan berteman karena mereka banyak berteman maya gitu. Nah, berarti bagaimana dia mau ngajak teman ke sekolah minggu, teman aja tidak punya misalnya. Terus bagaimana dia bisa berteman kalau tidak ada yang ajarin berteman gitu. Ada anak-anak tertentu emang nyebelin saudara, itu sebabnya dia nggak ada temennya. Nah, kalau anaknya nyebelin ngajak temannya ke sekolah minggu, ya pada kagak mau datang ikut ke sekolah minggu, orang dia juga nyebelin begitu kan. Artinya kan kita harus menolong anak-anak ini untuk belajar berteman. Ngerti gak sih saudara maksud saya dengan acara ini nih? Maksudnya kita bukan hanya presenting pengajaran, ya. Kita bukan hanya bagaimana sih supaya cerita yang menarik, untuk mengajar yang menarik, tapi kita lagi pikirin gimana nolong anak-anak kita yang mengalami kendala kesulitan di dalam perkembangannya. Ya, tanya pada Maria. Ya, jadi bagaimana menolong itu? Artinya kan kita mesti benar-benar di dalam kelompok sekolah minggu ini menjadi kelompok yang solid, peer grupnya. Nah, saya mau tanya, sebenarnya di survei udah ada rata-rata jumlah
jumlah anak sekolah minggu ada berapa? Per kelas 12 sampai 15 sebenarnya lumayan ideal. Ada yang lebih dari 20? Satu kelas? Satu kelas 30, Bu. Satu kelas 30, saya juga ada 25. Terus ada lagi? Udah dibagi? Iya, nah udah bagus. Jadi Kita kurang orang, Bu. nah, sekarang masalahnya kurang orang. Nah, ngerti nggak maksud saya? Bisa kita mau bilang nih, saya ingin target perkembangan saya. Ingat ya saudara ya yang Pak Christian kemarin bilang goalnya tuh apa? Saudara nggak punya goal ya bingung gitu ya. Goalnya sederhana dulu deh, istilahnya 2 degree change. Saudara tuh mau mengubah sesuatu nggak usah misalnya nih, supaya anak-anak bertumbuh di dalam kedewasaan iman itu terlalu abstrak ya. Nah sekarang kita bilang, saya ingin anak-anak ngajak teman sekolah minggu. Kayaknya susah loh. Kesana mereka mesti diajar dulu bagaimana mereka berteman. Nah untuk mengajak anak berteman, gimana mau mengajar anak berteman? Satu kelas 30 orang. Tapi kan ini mau dicapai. Terus gimana caranya mencapainya? Kita bagi 2. Tapi kan orangnya kurang. Dapat orangnya dari mana? Nah ini kita pikirin. Saudara selalulah berpikir bahwa setiap masalah ada solusi. Setiap masalah ada solusi. Lupa ya. Setiap masalah ada solusi. Rekan-rekan? Setiap masalah ada solusi. Nah, sekarang masalahnya adalah teman kita tadi nggak punya rekan di dalam kelas ini. Ya berarti sama-sama yuk pikirin gimana caranya dapat orang. Kalaupun bukan orang yang setiap minggu ngajar, berarti perlu ada orang yang mengajar anak-anak berteman. Karena tujuannya ini, nggak usah pikirin cerita Alkitab dulu. Saya yang cerita Alkitab, tapi saya butuh asisten untuk mimpin kelompok kecil berteman. Kalau sekedar berteman sih, mestinya bisa ngajak siapa? Lama banget sih mikir. Hah? Aktifkan murid. Apa? Aktifkan muridnya untuk membantu gurunya kalau gurunya soal. Aktif, dari dalam murid sendiri, di dalam kelas sendiri. Berarti saudara memilih dari kelas itu siapa anak-anak yang cukup sanguin. Berarti sanguin ya, yang cukup luas dalam bergaul. Saudara jadi asisten, bikin kelompok-kelompok, ya. Jadi kelompok A, kelompok singa, kelompok tikus, kelompok burung, kelompok apa terserah, atau kelompok penyanyi Korea. Jangan-jangan. Jadi kelompok siapa apa pokoknya sesuatu yang anak-anak senang tapi jangan terlalu bikin orang tua dan pendeta ntar ngomelin saudara. Ya, jadi apa kelompok-kelompok yang anak-anak ada sense of belonging. Ingat ya, di kelas ini, di kelompok ini mereka kan sudah mulai nge-gang. Ingat ya, jadi udah peer group. Nah kemudian apa yang saya bisa lakukan? Nah yang kami lakukan di Sahabat Kristus ada beberapa. Satu, kita lakukan sleep overnight. Nah ini harus didampingi ya, karena saudara kan cukup terbuka ya. Jadi perlu didampingi oleh guru. Sleep overnight begini. Kelas kalau misalnya dibagi 2 gitu ya, ada kelompok A, kelompok B. Kasih tahu orang tua, tanggal segini kita ada acara sleep overnight. Jadi anak-anak nginep di rumah salah satu, entah salah satu aktivis, majelis, atau salah satu teman di dalam kelompok mereka sendiri. Gurunya ikut, kemudian orang tua diajak berpartisipasi. Orang tua, karena kita mau adakan sleep overnight, yuk kumpul yuk, kita rencanain bareng. Mereka kumpul, rencanain apa? Sesederhana makan pagi apa, makan siang apa, makan malam apa, snack apa, gitu ya. Sebenarnya awalnya cuma
Bisa begitu saudara. Ya, jadi kita pikirin gimana caranya menolong anak-anak ini tuh bisa mulai berteman sebelum dia mengajak teman, gitu. Ya, nah itu ada pertanyaan nggak? Oh, satu lagi tentang ini ya, ini saya singgung sedikit. Yang satu kelompok lagi ada nggak ada hubungan dengan ini ya, tentang Alkitab, ya khususnya anak-anak yang baru mulai belajar baca. Saudara jangan sia-siakan masa itu, karena anak yang baru belajar baca lagi norak-noraknya, segala dibaca sama dia, ya sinergi, dijemenau, semua merek-merek semua dibacain. Nah jadi itu kesempatan saudara, pakai baik-baik, ajak mereka membaca sebanyak-banyaknya, gitu. Itu kelas berapa tuh kira-kira yang lagi norak? Kelas 2, 1, kelas 1, 1. Saya mau sharingkan sesuatu, tapi kami memang belum pernah lakukan. Ini dari buku Faith at Home, kalau nggak salah. Pokoknya Marcos punya buku. Jadi salah satu yang dilakukan adalah, ini kita bicara sinergi nih ya. Para lansia diundang, engkong-engkong emak-emak diundang, tapi diundang yang engkong mama, jangan jahat-jahat ya, yang baik-baik, yang rajin baca Alkitab dan punya Alkitab dengan coret-coretan. Jadi diadakan pameran Alkitab. Jadi meja-meja disusun yang rapi, dihias-hias dan sebagainya. Di sebelah samping mejanya ada kursi, ya bisa bayangkan tuh kayak begitu, ya. Ada meja, kemudian ada Alkitab, sebelahnya ada kursi. Si oma atau si opa duduk di sebelah Alkitabnya. Sebelah Alkitabnya, di sebelah meja yang ada Alkitabnya. Jadi anak-anak tuh datang kayak masuk ke museum Alkitab. Tapi museum Alkitabnya itu adalah Alkitab yang terbuka. Nanti gurunya temenin beberapa anak, atau ada orang tua yang kita persiapkan untuk nemenin 3 orang anak datang ke satu meja. Terus nanti si oma cerita, ini Alkitab oma dapat waktu oma kelas 2 SD, misalnya gitu ya. Terus nanti si omanya cerita, ini loh yang oma paling senang baca, ini ada garisnya gitu ya. Nah terus habis itu anak-anak keliling-keliling gitu. Nah setelah itu orang tuanya siapin Alkitab buat si anak gitu. Nah ini sekarang, tadi kan kamu udah lihat oma opa punya Alkitab sendiri-sendiri, papa mama mau kasih kamu Alkitab. Saya cuma rasa ya saudara ya, itu paling sampai kelas 4 SD itu Alkitab. Anak zaman now. Habis itu mereka pakai gadget, gitu, ya. Tapi kesempatan mereka memegang Alkitab buku di kelas 2, ya. Jangan sampai juga di kelas 2 kita disuruh mereka buka gadget untuk baca Alkitab. Jangan dulu deh, mumpung masih bisa ditahan, gitu ya. Nanti kesonoannya udah nggak bisa ditahan lagi, gitu kan. Jadi selagi bisa ditahan, kita bagaimana mereka mencintai Alkitab. Ntar digambar-gambar, digaris-garis, diwarnain, kita kasih stiker lah, apalah ya, supaya mereka menyukai hal tersebut, gitu ya. Itu salah satu contoh yang dilakukan oleh orang lain, saya belum pernah lakukan. Saya mau tanya sama saudara, ya, ada nggak saudara kemudian ting, ide out of the box? Saya bisa lakukan ini, kami bisa lakukan ini untuk anak-anak yang lagi norak baca, yang lagi senang-senangnya baca. Kita bisa lakukan ini sebenarnya nih, benar nggak? Ayo saudara, apa? Anak yang baru belajar baca ini di pikiran saya ya, seperti gambar Alkitab, terus di bawahnya tulisan Alkitab, terus tempel, terus anak-anak akan belajar. Saya belajar dari anak saya yang pertama. Itu hanya gambar saja, tapi kasih tahu ini Alkitab, ini salib, terus ini hotel Swiss Bell, ini apa begitu. Hanya selalu mengulang itu. Akhirnya waktu kita pergi keluar, mak itu Swiss Bell. Satu oma yang belum tahu baca, kok sudah bisa baca. Padahal kan dia sudah tahu gambarnya saja Swiss Bell kayak begitu. Terus lewat lagi, mak itu gereja toh ada salibnya, gitu. Dia jadi bisa tahu seperti itu. Yang kami pernah lakukan, kami bagi kelompok
kelompok KTB orang tua, kami kan orang tuanya ada KTB-nya. Setiap kelompok harus bikin stand, ya. Terus ada salah satu stand yaitu kelompok KTB saya bikin itu museum kitab. Jadi kami undang dari LAI datang, terus kita bikinin tuh terowongan. Anak-anak masuk ke terowongan, ceritanya terowongan waktu, ya. Kemudian masuk terowongan, terus nanti dia lihat Alkitab zaman dulu, Alkitabnya kecil, Alkitabnya besar, gitu ya. Manuskrip yang lama. Terus habis itu nanti dari LAI mau pulang lagi, gitu. Kita bawa beberapa barang yang bisa dibawa ke situ. Jadi anak-anak ada satu stand, ya seperti itu. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah, saudara ingin cerita apa di Show Me Jesus sekarang? Coba lagi cerita. Apa? Tentang kelahiran Yesus. Tentang kelahiran Yesus. Nah, saudara kan bisa bikin di situ printing aja, ya, ditempelin gitu, terus tulisin jadi tempel-tempelin gitu ya. Jadi anak-anak datang terus dibacain satu-satu ayat-ayat yang ditempel. Itu bisa dilakukan. Gitu. Oke, terakhir, ngomong terakhir. Ini. Ya. Terima kasih. Saya pegang aja kali ya, nggak apa-apa ya. Ya, di kelompok kami itu sebenarnya tuh banyak, tapi suruh pilih satu kan ya. Yang paling berkendala adalah, mungkin boleh minta tolong Oma, mungkin ya Oma sini Oma. Oma satu. Oh nggak usah nih. Ya. Kekurangannya adalah waktu dalam mengajar itu setengah jam tuh kayaknya kurang sekali, sehingga kayaknya butuh sesuatu gebrakan, mungkin acara di luar apa yang membuat ikatan orang tua dengan anak dan juga dengan gurunya bisa, yang tadi Ibu Ana bilang itu adalah kait. Jadi kurangnya waktu itu membuat fokus guru dan fokus anak akhirnya sama-sama nggak ketemu gitu, nggak nyambung. Nah, berarti dari kelompok kita adalah ini, targetnya adalah fokus. Nah, kita tuh akan membuat program yaitu kayak gathering, family gathering itu kita akan namain, kita akan memberi nama adalah Yesus.com. Kira apa itu singkatannya? Yesus, dotnya tuh ya udah lah ya. Com-nya adalah COM, Center of My Life. Jadi biar fokus gitu. Center itu kan berarti pusat. Jadi kemana nih? Kalau kita lagi nggak fokus kan berarti kita lagi nggak berpusat. Pusatnya lagi kemana gitu kan? Nah, kita kembalikan dulu pusatnya orang tua dan anak, dan semua komponen-komponen itu seperti yang Ibu Ana bilang adalah kait, itu menjadi satu sinergi yang indah. Nah, apa ya yang akan kita lakukan? Oke. Programnya kalau dari sekolah minggu itu menyelenggarakan family gathering yang Yesus.com itu, yaitu mengundang anak, orang tua. Diadakannya pada saat libur. Mungkin kalau di Papua itu dia libur pasca itu panjang banget, 1 minggu di sana. Bahkan ada pasca pertama, pasca kedua, kayak gitu. Jadi mungkin kalau di daerah-daerah lain mungkin bisa libur apa gitu, mengisi waktu luang, bisa yang nggak kemana-mana diarahin ke sini nih, ke ikut acara Yesus.com. Nah, programnya apa aja sih nanti di dalam itu? Mungkin akan diisi sesi-sesi lah ya. Mungkin ada firman Tuhan itu dari gereja yang akan mengisi, yaitu sinergi dari gereja, memperkenalkan hamba Tuhan setempat lewat sesi firman itu, sehingga ketika orang tua murid lagi bergumul ada masalah apa gitu, mereka tahu, oh, mengenal wajah hamba Tuhannya gitu. Dan mungkin mereka akan, oh, hamba Tuhan ini kenal, dan mereka mungkin bisa konseling di situ, dan dari situ akan bisa lebih bertumbuh lagi orang tuanya yang tadinya nggak fokus juga mungkin orang tuanya. Kemudian kalau dari sisi sekolah itu memberikan kayak formulir acara yang tadi itu, gathering itu, Yesus.com itu kepada orang tua murid nih. Jadi kayak sedikit pemaksaan lah ya. Mungkin kalau kelas 1-2 tuh yang di kita SKK bisa dipaksa sedikit, jadi kayak kalau nggak ikut rapat nggak dibagi gitu. Di begitu mungkin lebih bisa kayaknya ya. Nah, kemudian program ini tuh jadi kayak udah di ya 1 bulan lagi kita menuju ke Yesus.com kayak gitu. Jadi kayak orang tua yang jemput tuh jadi semangat, Bu nanti 1 minggu lagi ya Bu, 3 hari lagi ya Bu. Jadi memberikan
Nah, yang orang-orang yang terpaksa pasti ada ya, tapi yang nggak terpaksa memajukan dirinya kayak saya mau dong jadi panitia ya, kayak gitu kita membuat aktif orang tua itu dengan cara membentuk panitia orang tua khusus gitu. Jadi kayak mungkin tim konsumsi atau tim-tim yang lain, biasanya tuh orang tua tuh senang tuh kayak dilibatin dalam akomodasi dan segala macam, itu hal kecilnya lah ya. Kemudian gamesnya atau acara pos-posnya tuh apa aja, jadi tuh mungkin 2 hari 1 malam, nggak usah lama-lama. Tapi gimana cara padatinnya itu adalah mungkin pos-posnya itu akan bisa nanti lebih detail lagi. Tapi yang terpikir di kelompok kita tadi itu yang pertama games yang ceria adalah pecah balon dengan tutup mata. Itu kan fokus ya. Jadi anaknya mungkin yang ditutup matanya, orang tua dari jarak jauh kan bilang kiri, kanan, jangan, itu kepala orang nanti gitu. Jadi pecah balonnya mungkin kalau di Jawa itu 17-an itu ngerti lah ya. Jadi matanya ditutup, terus kemudian dia pakai tongkat dari pelepah pisang, kemudian pukul itu, jadi dia jalan radius mungkin 10 meter dia jalan gitu. Kemudian bisa juga menangkap belut, lomba-lomba kayak gitu. Jadi menangkap belut dipindahin ke tangan satunya lagi. Jadi satu orang tuh papa, mama itu ikut semua tuh. Mama yang bisa beli tuh. Ya bisa kebayang lucunya kayak apa kan gitu. Oke, kemudian yang berikutnya bisa juga melatih tentang rohaninya ayat hafalan. Jadi papanya harus 2 hari itu ngajarin 1 ayat hafalan untuk anaknya. Nanti pada saat di pos itu akan ada ujiannya, ceritanya kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Nah, kemudian bisa lagi juga di endingnya dibikin kayak membuat surat cita untuk orang tuanya dan ditutup dengan basuh hati atau mendoakan anaknya yang mungkin selama ini malu doain anak. Mungkin ada juga orang tua yang malu doain anaknya langsung atau canggung. Nah, ungkapkan di situ perasaan orang tua. Nah, sebelumnya bisa kayak gini bisa terjadi, pasti butuh briefing orang tua. Itulah peran dari sekolah dan sekolah minggu memfasilitasi orang tua yang sudah daftar untuk kayak gitu. Jadi kayak orang tua memberi kejutan buat anak, padahal orang tua lagi mau dikejutin sama anaknya juga nih, gitu. Jadi kayak gitu, kurang lebih dari kelompok kita seperti itu. Yesus.com. Terima kasih. Mulai kreativitas itu mulai muncul ya. Saya rasa kalau ini diadakan lagi, makin lama saudara terasah kreativitasnya, bisa menemukan macam-macam lagi ya. Jadi nggak usah niru-niru orang, saudara sendiri dari Sinode Kalam Guru sendiri bisa menghasilkan sebuah program yang menarik gitu. Amin. Semangat dong. Apa tadi ya, saya bilang hello. Lupa. Hello. Saya juga dari ide-idenya kamu tuh apa ya tadinya, saya lupa lagi. Coba lihat saya tadi. Jangan dibuang ya. Ntar kontrakin saya. Oh ya, saya mau nanya. Mereka punya WA group nggak? Punya ya? Satu grup ini atau? Oh, terus gimana saya bisa tahu? Maksud saya gini, saya pengen saudara setelah ini masing-masing tuliskan komitmen saudara mau membuat terobosan apa 2 degree, sesuatu yang out of the box, program kayak apa yang saudara mau coba lakukan di unit saudara masing-masing. Tapi kalau seandainya tidak terlaksana, jangan nangis ya, kan kita cuma mencoba. Terus saya lagi mau ngomong. Oke. Oh, itu tadi sekolah punya power. Nah, ya jadi saudara gini. Nanti saudara akan, besok saudara akan diminta untuk mikirin. Kemarin kan sudah diminta mikirin goal sama realita, ya kan? Nah, besok saudara akan diminta untuk mikirin opportunity. Saudara, hari ini saya banyak kasih bocoran, maksudnya simulasi
evaluasi untuk saudara melihat banyak sekali opportunity-nya. Ya, selain sekolah itu punya power untuk maksa, the power of maksa, ya, maksa orang tua. Saya sudah mengalami dari beberapa sekolah melakukan itu, mengundang saya untuk pembinaan orang tua, Growing in God's Way. Jadi sebelum ambil rapot, orang tua mesti datang dulu ke pembinaan. Kalau nggak datang pembinaan, kagak bisa ambil rapot. Gitu. Jadi yang datang pembinaan banyak. Gereja mau bikin begitu, kagak ada yang datang, ya kan? Nggak ada sesuatu yang ditakutin kecuali bilang kamu nggak datang masuk neraka, nggak juga lagi. Ya kan, jadi sekolah punya kekuatan sehingga sebenarnya sekolah minggu bisa kerjasama dengan sekolah, ya. Kalau misalnya bukan hanya tanda tangan saja, tapi ada hal yang lain. Kemudian saya tadi juga mau bilang misalnya family gathering, ya. Jadi saudara, itu salah satu foto, ya, foto kami. Saya nggak tahu bagaimana caranya, ya. Saya cuma hanya share kepada saudara. Saudara mungkin terapkan dengan cara berbeda di dalam gereja saudara. Intinya adalah kami bentuk KTB, kelompok tubuh bersama orang tua, cell group, kelompok kecil. Jadi orang tua. Nah, kelompok ini menjadi kelompok keluarga. Jadi anak-anaknya juga kalau lagi orang tuanya ada belajar sama-sama, anak-anaknya ikut. Nah, setiap akhir semester kami ada yang namanya celebration. Jadi saudara belajar apa di Show Me Jesus topiknya? Kan nanti kan Christmas. Kalau Christmas sudah pasti ngerayain Natal kan? Tahu nggak tahun depan belajarnya apa? Temanya. Contoh ya, ini kami belajar tentang saya ingat apa ya? 7 mujizat Yesus di Injil Yohanes. 7 mujizat dan 7 perkataan. Jadi 7 mujizat Yesus salah satunya Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, begitu. Nah, kelompok KTB dikasih tugas. Jadi kelompok KTB ini tugasnya mujizat pertama, kelompok kedua mujizat kedua, kelompok ketiga mujizat ketiga, kelompok keempat gitu ya. Nah, mereka suruh pikirin apa saja, permainan apa saja, sehingga setiap keluarga yang datang ke pos itu akan belajar tentang mujizat tersebut. Jadi ini ada satu kelompok, misalnya dia bikin kegiatan ini games, anak-anak melepaskan ikatan kaki dari orang tuanya, gitu. Orang tuanya disuruh mamanya ikat kaki suaminya, kemudian suaminya disuruh jalan, gitu, dengan kaki ikat. Kita berarti nggak mesti beret, ya, gitu kan. Terus nanti anaknya lepasin, misalnya kayak gitu. Kemudian ada juga mujizat air menjadi air anggur. Jadi ada satu kelompok dia bikin benar-benar kayak pernikahan di Kana, ya. Jadi ada pengantinnya, tapi pengantinnya pengantin Yahudi, gitu. Ada pengantinnya, terus ada air anggur, anak-anak bisa minum air anggur dan sebagainya. Menarik waktu kita bikin 7 gereja di Wahyu, ya, 7 gereja di Wahyu. Itu ada Laodikia, ya. Jadi anak-anak suruh minum air yang nggak enak, gitu kan, dimuntahin, gitu ya. Terus diceritain lagi bagaimana orang-orang yang kerohaniannya suam-suam buku dimuntahkan oleh Tuhan, kayak gitu. Itu celebration. Jadi salah satu yang kita bisa lakukan untuk family gathering supaya anak-anak belajar firman Tuhan bersama dengan orang tua, dan orang tuanya diajak untuk mikirin juga untuk bisa mempersiapkan sesuatu, bukan hanya menjadi penerima yang disuapin, bukan hanya customer, mereka adalah partner. Intinya gitu, saudara. Message yang disampaikan kepada orang tua, you are not a customer, you are a partner, istilahnya gitu. Ya, saudara mau lakukan itu di gereja saudara masing-masing? Mulai dari kelas 1, 2, 3, 4 untuk melibatkan orang tua menjadi partner, bukan menjadi customer. Berani lakukan? Gak gampang, saudara. Berani mati untuk melakukan itu? Saudara akan dimaki-maki, saudara dicaci maki, saudara akan dibohongin kayak gitu. Kita berdoa, masih udah. Tuhan, terima kasih hari ini kami mendapatkan banyak ide-ide dari teman-teman, pemikiran baru. Kami tahu bahwa anak-anak generasi Alpha itu tidak mudah untuk kami ajak dengan cara-cara yang lama, tapi kami harus memberikan sesuatu supaya mereka bisa terlatih, mereka mempunyai komunikasi, mereka punya koneksi, mereka diperhatikan, dan mereka juga mendengar Injil dari orang tua mereka dan juga dari kami. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen kesempatan untuk mengabarkan Injil bagi anak-anak
kami hikmat supaya kami juga bisa melibatkan dan mengajak orang tua sehingga mereka juga boleh mengenal Tuhan. Kami ucap syukur untuk hari ini di dalam